Halo teman-teman pecinta balap motor. Ini telat upload ya guys. Adalah Red Bull Rockies Cup kemarin di Mugello. Jika race 1 Mugello menghadirkan cerita tentang perjuangan bangkit dari penalti grid, maka race 2 menghadirkan cerita yang jauh lebih emosional. Ini adalah kisah tentang harapan. Kisah tentang peluang podium yang semakin dekat. Dan kisah tentang bagaimana dunia balap bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Yang kisah sedih di hari Minggu lah ya, hehehe. Kiandra Ramadipa datang ke race 2 dengan kepercayaan diri tinggi setelah sehari sebelumnya berhasil melakukan recovery luar biasa dari posisi start ke-16 hingga finish di posisi 10 besar. Performa tersebut membuktikan bahwa pembalap muda Indonesia ini memiliki kecepatan untuk bersaing dengan para rider terbaik Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dan pada race 2, semuanya tampak mengarah pada hasil yang lebih baik, bahkan mungkin podium. Namun, Mugello kembali menunjukkan mengapa sirkuit ini begitu dicintai sekaligus ditakuti para pembalap. Karena hingga bendera finish dikibarkan, tidak ada yang benar-benar aman. Bekal positif dari race 1. Sebelum membahas race 2, kita perlu melihat kondisi Kiandra setelah race 1. Meskipun hanya finish di posisi ke-10, banyak pengamat menilai hasil tersebut tidak mencerminkan performa sebenarnya. Mengapa? Karena Kiandra harus memulai balapan dari posisi ke-16 akibat penalti grid. Meski demikian, ia mampu menembus grup depan dan finish hanya sekitar 1 detik dari pemenang balapan. Artinya, kecepatan dasarnya sangat kompetitif. Pace balapnya cukup untuk bertarung dengan para kandidat juara. Hal inilah yang membuat banyak orang menaruh harapan besar pada race 2. Sejak start, semua rider motor KTM RC 250R langsung melesat menuju tikungan pertama. Sejak awal, terlihat bahwa persaingan akan berlangsung sangat ketat. Tidak ada pembalap yang mampu langsung menciptakan jarak aman. Kelompok besar segera terbentuk di barisan depan. Dan kabar baik bagi pendukung Indonesia adalah Kiandra langsung berada dalam kelompok tersebut. Tidak seperti race 1 yang mengharuskannya melakukan recovery panjang dari belakang. Kali ini, Kiandra langsung masuk dalam pertarungan utama. Lap demi lap mulai berjalan. Nama Kiandra terus muncul dalam kelompok depan. Ia mampu menjaga ritme yang sama dengan para pemimpin lomba. Ini menjadi bukti bahwa performa race 1 bukanlah kebetulan. Kecepatannya memang nyata. Bahkan ketika beberapa pembalap mulai kehilangan posisi akibat duel yang ketat, Kiandra tetap mampu bertahan. Ia terlihat nyaman dengan karakter Mugello. Motor bekerja dengan baik. Ritme balapan terjaga, dan peluang besar mulai terlihat. Salah satu ciri khas Red Bull Rookies Cup adalah ketatnya persaingan. Karena seluruh pembalap menggunakan motor yang sama, faktor pembeda utamanya adalah kemampuan individu. Akibatnya, selisih waktu sangat kecil. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat pembalap kehilangan beberapa posisi sekaligus. Inilah yang terjadi sepanjang race 2. Para pembalap terus saling bertukar posisi. Kadang berada di posisi 3, beberapa tikungan kemudian turun ke posisi 7, lalu kembali naik ke posisi 4. Situasi seperti ini membuat balapan sangat sulit diprediksi. Ogiwara kembali menjadi ancaman di Red Bull Mugello. Pemenang race 1 tersebut kembali menunjukkan performa yang sangat kuat. Namun kemenangan masih jauh dari pasti, karena beberapa pembalap lain terus memberikan tekanan. Finn Kratochwil juga tampil kompetitif. Begitu pula Beñat Fernandez dan sejumlah rider lainnya. Kiandra berada di tengah kelompok ini. Artinya ia sedang bertarung melawan para pembalap terbaik yang ada di lintasan. Ketika balapan memasuki pertengahan lomba, intensitas pertarungan semakin meningkat. Tidak ada pembalap yang mampu kabur.
Jarak antar rider tetap sangat rapat. Penonton yang hadir di Mugello disuguhi aksi saling salib hampir di setiap sektor. Kiandra terus menunjukkan konsistensi. Ia tidak hanya mengikuti rombongan, ia ikut terlibat aktif dalam perebutan posisi. Beberapa kali dirinya berhasil memperbaiki posisi dengan manuver yang bersih dan efektif. Semakin mendekati akhir balapan, situasi menjadi semakin menarik. Kiandra masih berada dalam kelompok yang berpeluang naik podium. Ini bukan lagi sekedar harapan, peluang tersebut benar-benar nyata. Karena secara kecepatan, ia mampu mengikuti ritme para pemimpin lomba. Setiap lap yang berhasil dilewati tanpa kehilangan kontak membuat peluang itu semakin besar. Pendukung Indonesia mulai bermimpi di Mugello. Ketika balapan menyisakan 3 lap, tensi meningkat drastis. Tidak ada lagi yang ingin menunggu. Setiap pembalap mulai memikirkan strategi untuk lap terakhir. Di Mugello, posisi sebelum memasuki lintasan lurus utama sangat penting. Karena slipstream bisa menjadi senjata penentu. Kiandra masih berada dalam posisi yang sangat baik. Ia tetap berada di grup utama. Masih ada peluang besar untuk meraih hasil terbaik musim ini. 1 lap menuju finish. Bendera lap terakhir dikibarkan. Seluruh pembalap tahu bahwa inilah saat yang menentukan. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Setiap tikungan menjadi arena pertarungan. Setiap meter lintasan menjadi sangat berharga. Kiandra masih berada di sekitar posisi 6. Dan yang lebih penting, jaraknya dengan kelompok podium masih sangat dekat. Secara matematis, peluang podium masih ada. Semua masih mungkin terjadi. Drama di tikungan Palagio. Namun, balapan seringkali menghadirkan akhir yang tidak terduga. Ketika pertarungan memasuki fase paling krusial, insiden terjadi. Di tikungan Palagio, Kiandra mengalami crash. Dalam hitungan detik, semua peluang yang telah dibangun sepanjang balapan menghilang. Podium yang sebelumnya tampak mungkin diraih, tiba-tiba lenyap. Hasil besar yang sudah berada dalam jangkauan tidak pernah sampai ke garis finish. Inilah sisi kejam dari dunia balap. Kadang kerja keras selama belasan lap bisa berakhir hanya dalam satu momen singkat. Kecewa, tetapi bukan kegagalan. Tentu saja hasil ini mengecewakan, baik bagi Kiandra maupun para pendukung Indonesia. Namun, jika melihat keseluruhan balapan, ada banyak hal positif yang tetap bisa diambil. Yang paling penting adalah fakta bahwa Kiandra mampu bersaing di grup depan sepanjang race 2. Ia tidak tertinggal. Ia tidak hanya mengincar poin. Ia bertarung untuk hasil besar. Dan itu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Sementara itu, Ryota Ogiwara berhasil memanfaatkan situasi dengan sangat baik di Mugello. Hasil ini membuatnya menjadi salah satu pembalap yang paling diuntungkan dari seri Italia. Di belakangnya, Finn Kratochwil berhasil finish kedua. Sedangkan posisi ketiga diraih Guillaume Planques. Hasil 10 besar Race 2 Mugello 2026. 1. Ryota Ogiwara, Jepang. 2. Finn Kratochwil, Jerman. 3. Guillaume Planques, Prancis. 4. Beñat Fernandez, Spanyol. 5. Carlos Cano, Spanyol. 6. Ethan Sparks, Inggris. 7. Yaroslav Karpushin, Kirgistan. 8. David Da Costa, Prancis. 9. Kiatisak Singhapong, Thailand. 10. Christian Daniel, Amerika Serikat.
Kiandra Ramadipa, DNF, Crash Lab terakhir. Dan melihat apa yang ditunjukkan sepanjang akhir pekan di Mugello, Ramadipa tentu harus berjuang lagi di race berikutnya. Mugello 2026 sepertinya tidak memberikan podium bagi rider Indonesia. Veda juga harus puas di P8 di Moto3. Mario Aji justru masih absen di Moto2. So, kita dukung terus pembalap Indonesia untuk race-race berikutnya. Let's gas!